Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 565. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu berkata, kami harus bersama-sama Kristus menderita dan mati, agar kami juga bersama-sama Kristus bangkit dan menang. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Amin. Mari dihita. Aduh
yaitu dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Mari dehita. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita. Kami adalah orang berdosa, ya Allah. Kami tidak hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami sering tidak adil dan tidak murah hati. Kami sering gagal mengasihi. Kami suka bersikap egoistis. Kami adalah orang berdosa, ya Allah. Kami suka ingkar janji dan tidak memegang teguh amanat. Kami acap menghindar dari resiko iman dan kebenaran. Kami suka kompromi kepada kejahatan. Kami adalah orang berdosa, ya Allah. Kami sering terlalu banyak bicara di hadapan-Mu, apalagi sesama. Kata dan perbuatan kami sering tidak sejalan. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ampunilah kami demi rahmat-Mu yang besar. Berilah kami kesempatan hidup baru demi nama-Mu. Marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing, mengaku dosa kita secara pribadi.
Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari dehita. Marilah kita membaca surat 1 Petrus 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima sebagai epistel bagi kita hari ini. Kita membacanya secara berbalas-balasan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Ta puji Tuhan ta.
bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat dan doa syafaat untuk minggu ini. Kami silakan. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodo-Geniti. Artinya, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. 1 Petrus 2 ayat 2. Pada hari ini kita masih beribadah di rumah-rumah menggunakan channel YouTube HKBP Balikpapan Baru. Berita duka, pada hari Selasa 14 April 2020 telah meninggal dunia di Balikpapan Ibu Baliana Borusinaga Opung Gresia, orang tua dari keluarga Bapak Haposan Aritonang dan Ibu Risma Leni Marjuki Lumban Tobing dari Sektor 2. Tutup usia 65 tahun. Agenda penutupan peti jenazah dilaksanakan oleh HKBP Balikpapan Baru untuk selanjutnya dibawa dan dimakamkan di Tiga Lingga. Marilah mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan dihiburkan oleh Tuhan. Masker untuk anggota jemaat. Gereja kita melalui tim diakonia membagikan secara gratis masker kepada anggota jemaat yang sangat membutuhkannya, khususnya yang berumur 60 tahun ke atas, yang sedang sakit atau mempunyai urusan ke rumah sakit. Bagi yang memerlukan dapat menghubungi tim diakonia, yaitu Ibu Esther Marlin Sitinja Borusilaban. Bank Beras HKBP Balikpapan Baru. Di gereja kita tersedia beras bagi anggota jemaat yang kekurangan dan yang sangat membutuhkan. Silahkan mengambil sendiri di rumah Koster John. Cukup dengan menuliskan nama dan sektor, masing-masing hanya boleh mengambil 1 karung dan tidak boleh diberikan atau dijual kepada orang lain, melainkan hanya digunakan sendiri. Bila beras di rumah sudah habis, bolehlah diambil lagi. Bagi anggota jemaat yang berkelebihan, dihimbau mempersembahkan dan mengantar beras karung 10 kilo ke gereja dan meletakkannya di rumah koster. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14. Pembangunan gereja, panitia pembangunan gereja masih melaksanakan pengerjaan pembuatan parit batu gunung di lahan yang baru dibeli. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan.
Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada semua anggota jemaat yang merayakannya. Dari minggu ini 19 sampai dengan 25 April 2020. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Demikianlah warta minggu ini, laporan keuangan mingguan Huria, panitia pembangunan, tim diakonnya dan panitia tahun pekabaran Injil dapat dibaca di grup WA sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup dan persembahan kita. Marilah kita berdoa syafaat. Setiap kali kami selesai membacakan satu pokok doa dan mengucapkan, kami mohon jemaat mengucapkan, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menaikkan doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, khususnya karena COVID. Lawatlah mereka ya Bapa di ruang-ruang isolasi mereka. Tunjukkanlah kuasa kasih-Mu kepada mereka. Hiburkanlah hati mereka. Berkatilah perjuangan mereka untuk sembuh. Kami mohon. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, khususnya karena pandemi ini. Lawatlah mereka ya Bapa. Bukalah jalan-jalan baru bagi mereka. Ajarlah kami agar selalu mau berbagi dengan saudara-saudara kami yang kekurangan. Kami mohon. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka karena kematian orang yang dikasihinya, secara khusus oleh COVID-19. Hiburkanlah secara khusus keluarga-keluarga yang tidak dapat memakamkan jenazah orang-orang yang dicintainya dengan penuh hormat karena pandemi ini. Kami mohon. Kami berdoa untuk para pelayan kesehatan, dokter, para medis, dan petugas laboratorium yang mengambil resiko tertular COVID-19 karena tugas pelayanan mereka. Lindungilah mereka ya Bapa, jadilah perisai yang tidak tertembus bagi mereka. Karuniakanlah mereka hati yang selalu gembira. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang sudah sebulan lebih tinggal di rumah dan menghentikan aktivitas kami karena pandemi ini. Berkatilah kami bersama anak-anak kami. Biarkanlah kami memakai masa perhentian ini sebagai kesempatan meneguhkan rumah tangga dan keluarga kami. Ajarkanlah kami menjauhkan konflik dan kekerasan dari rumah tangga kami ya Allah. Kami mohon. Ya Allah, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Berkatilah kepala negara dan presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakil presiden kami, Bapak K.H. Ma'ruf Amin. Berkatilah beliau memimpin perang melawan COVID-19 dan menjaga perekonomian bangsa kami dalam masa-masa sulit ini. Berkatilah juga pemimpin-pemimpin kami di daerah-daerah di seluruh tanah air ini. Kami mohon. Marilah kita bernyanyi.
Tuhan menjaga-Ho, Tuhan menjaga-Ho, las pero hamar sa pero sai diramoti-Ho, Tuhan menjaga-Ho. Maloborat si porsanoni, Tuhan menjaga-Ho, tumpego lapar nidaani, Tuhan menjaga-Ho, Tuhan menjaga-Ho, los pero hamar sa pero sai diramoti-Ho, Tuhan menjaga-Ho. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Quasimo do Geniti pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat pertama sampai ke-6. Mazmur 42 ayat pertama sampai ke-6 kami akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Saudara-saudara, sang pemazmur merasa sangat sengsara, kesepian, terasing, gundah gulana di tanah pembuangan di utara. Bila kita baca ayat 7, dia sedang berada di tanah sungai Jordan, di utara, di Hermon. Dia tidak bisa datang beribadah di bait Allah di Yerusalem, beribadah bersama-sama keluarga saudara-saudaranya. Dia merasa tersiksa. Sebab itu sang pemazmur melukiskan dirinya seperti rusa di semak-semak kering, di musim kemarau, kehausan. Dia haus akan Allah. Dia rindu berjumpa dengan Allah. Kita tahu pada masa perjanjian lama, di kota suci Yerusalem itulah simbol kehadiran Allah. Dan di sanalah umat merasa dapat berjumpa dengan Allah
beribadah kepadanya. Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik menjadi renungan bagi kita? Pertama, mari kita mengingat hal-hal yang indah di masa lalu kita. Mari kita mengingat, mengenangkan hal-hal yang indah di masa lalu kita. Ketika saudara dan saya sakit, gagal, terpuruk. Ketika kita terlalu fokus atau bahkan tenggelam dalam rasa sakit, dalam kekecewaan, dalam kekurangan, maka kita justru semakin lemah, semakin lemah. Sebab itulah juga selalu dianjurkan, disampaikan kepada kita di masa-masa pandemi ini. Selain stay at home, stay positif. Orang yang hanya memikirkan kelemahan, kekurangan, kesakitan, kegagalannya, justru makin terpuruk. Bukan maksudnya ketika saudara sakit, terasing, terbuang, gagal, kita lari dari kenyataan. Tidak, kita tidak boleh lari dari kenyataan dan kita tidak akan mau. Kita akan bertahan di tengah realitas seberat apapun. Tetapi kita mau mengisi hati kita dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Sebab itu di masa-masa pandemi ini juga, sama seperti sang pemazmur itu, mari kita kenangkan hal-hal yang indah dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang indah dalam keluarga kita, peristiwa-peristiwa yang indah dalam kehidupan bergereja kita, kehidupan persekutuan. Dan itu membuat kita gembira dan memiliki kekuatan yang baru. Yang kedua, jemaat Tuhan, apa yang kita harus lakukan ketika kita sama atau kurang lebih sama seperti sang pemazmur itu? Tetaplah motivasi diri sendiri. Sang pemazmur berkata tadi, bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia mau memotivasi dirinya sendiri. Saudara-saudara, pada zaman kita sekarang, profesi motivator itu sangat banyak dan ramai dan laris. Salah satu adalah karena apa? Karena saudara dan saya kehilangan kemampuan memotivasi diri sendiri. Saudara dan saya kehilangan kekuatan mengedukasi, mendisiplinkan, memotivasi diri sendiri. Dan sang pemazmur dalam kegalauannya, dalam keadaannya yang gundah gulana, memotivasi dirinya sendiri supaya selalu tetap berharap kepada Allah. Dia bertanya kepada dirinya sendiri. Dan saudara dan saya juga diajak, mari kita memotivasi diri kita. Bertanya kepada diri kita, mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah? Dan kita punya jawaban. Tuhan sudah bangkit. Kristus hidup. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita punya alasan memiliki harapan-harapan yang baru. Kita punya alasan untuk bangkit dan bangun juga. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita sama seperti sang pemazmur? Kita merasa terasing, terpencil. Kita merasa jauh. Kita merasa terpuruk. Tetaplah bersyukur. Sang pemazmur berkata, aku akan kembali bersyukur kepada Allah. Saudara dan saya juga dapat bersyukur kepada Allah. Termasuk di masa-masa pandemi ini. Karena Allah itu tetap baik. Dia baik. Sebab dia selalu baik, maka kita selalu dapat alasan untuk bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara, kami tidak hendak menganggap remeh atau melemahkan masa-masa pandemi ini. Tapi lihatlah ke sekeliling, selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur. Lihatlah kepada langit yang biru,
Lihatlah kepada bunga-bunga, lihatlah kepada kupu-kupu, dengarkanlah suara burung. Lihatlah kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, kepada Kristus yang bangkit. Mari kita berdoa. Ya Allah, di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah masa-masa sulit dalam hidup kami, ajarlah kami supaya kami tidak tenggelam dalam kesusahan, kesedihan, kekecewaan, sakit hati, atau putus asa. Ketika kami menghadapi masa-masa sulit, tolonglah kami untuk mengenangkan begitu banyak hal-hal yang indah yang pernah terjadi dalam hidup kami. Hal-hal yang membuat kami bangga dan bahagia mengenangkannya. Dan biarlah itu memotivasi kami untuk gembira dan kuat bahwa keadaan akan kembali baik. Badai akan berlalu, kesulitan akan berakhir. Ya Allah, di masa-masa pandemi ini, dalam masa-masa sulit kami, beri kami kekuatan memotivasi diri kami sendiri, mendidik, mengedukasi diri kami sendiri, mendisiplinkan diri kami sendiri, supaya kami pakai masa-masa peristirahatan, masa-masa sabat, masa-masa perhentian ini untuk kebaikan kami dan sesama. Dan ajarlah kami untuk tetap bersyukur. Bukalah mata hati kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Juga dalam masa-masa yang paling sulit sekarang ini. Supaya kami tidak pernah kehilangan alasan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ya Kristus yang bangkit, hadirlah Kau dalam hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Ursana binuru mawasti ai tabari songoni do au mangido nang donok tutu haki olan hodoi bataki dohu hau asoni ai andi gandoi dao ku bohini ale Tuhanku. Tuktini ale tondiku tumboa sarusak hom sai haposi maduhanu dang tadi kono naho ujioku domuse Tuhan di bata dope hatua oni bohiku na toko nang haposaku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah
dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Horas.